Lagi-lagi aksi teror bom kembali terjadi. Kali ini yang menjadi objek sasarannya adalah kantor kepolisian Polresta Solo, Jawa Tengah. Aksi ini sekaligus menunjukkan bahwa negeri ini masih belum sepenuhnya aman dari serangan kelompok radikal penebar teror. Selama ini, polisi telah berupaya melakukan serangkaian tindak pencegahan dan penindakan terhadap terorisme dan para pelakunya. Namun, para petinggi polisi mengakui bahwa ruang gerak polisi untuk memberangus terorisme masih terbatas. Oleh karena itu, polisi membutuhkan payung hukum untuk melakukan upaya-upaya ekstraordinari dalam melakukan tindakan yang lebih jauh guna menanggulangi terorisme, terutama di aspek pencegahan. Namun demikian, sejumlah usulan yang kini tertuang dalam draft revisi Undang-Undang Anti-Terorisme tentang pasal pencegahan ini tidak sepenuhnya bisa diterima oleh sejumlah kalangan. Pasal-pasal seperti diantaranya pasal 13, pasal 31, dan pasal 43 masih dinilai memiliki potensi yang besar untuk disalahartikan di tingkat pelaksanaan. Sejumlah kalangan menilai pasal-pasal itu masih kabur dan terlalu luas dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme, di samping adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia. Perdebatan tentang masalah-masalah ini hingga saat ini masih terus berlangsung di gedung Dewan. Namun demikian, kita patut pula menyadari bahwa terorisme dan dampaknya kini telah banyak memakan korban jiwa dan menimbulkan suasana horor yang mengganggu kedamaian masyarakat kita. Kita patut menyadari bahwa kelompok-kelompok radikal pendukung terorisme adalah kelompok berskala internasional dan berkekuatan besar. Dan sekali lagi kita patut menyadari bahwa paham itu kini tengah menginfiltrasi dan meracuni sebagian dari anak bangsa ini yang daya rusaknya sudah nyata kita saksikan. Oleh karena itu, kita membutuhkan upaya-upaya ekstraordinari dalam menanggulanginya, termasuk penyediaan perangkat-perangkat hukum yang efektif dan tepat sasaran. Dan yang tak kalah pentingnya, kita berharap agar para pemuka negeri ini untuk sesegera mungkin membangun ketahanan dan pertahanan bangsa ini. Jangan ditunda-tunda lagi sebelum ledakan teror kembali mengguncang tanah tercinta ini. Sejumlah pihak kini mendesak agar DPR segera menuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang Anti-Terorisme yang kini tengah digodok, mengingat terus berulangnya aksi terorisme di tanah air. Mereka juga berharap dalam revisi itu turut dicantumkan pasal-pasal yang menguatkan fungsi pencegahan bagi petugas penegak hukum atas tindak terorisme, karena dipandang cukup efektif. Pemirsa, seperti apakah pasal-pasal pencegahan itu, serta kontroversi apa yang kini tengah berkembang dalam pembahasannya? Untuk membicarakannya telah hadir di studio anggota Komisi 3 DPR RI Ruhut Sitompul, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 081183335551 dan layanan telepon di 021529000311 sudah ada di layar televisi Anda. Saya langsung ke Bang Ruhut. Bang, apa iya ini dengan revisi undang-undang ini akan lebih memperkuat fungsi Polri dalam pencegahan aksi terorisme? Jujur saya katakan, akhirnya kalau kita berbicara mengenai revisi, mengenai undang-undang, apalagi keinginan daripada pelaksana di lapangan, ya, dalam hal ini sahabat-sahabat kita dari kepolisian, dari BNPT, dari Densus, begitu juga TNI kita sebagai stabilisator dan dinamisator. Tolonglah, kaitan 3 pasal tadi baik sekali, ya. Ini betul-betul pencegahan. Bapak Presiden kan juga mengatakan pencegahan. Tapi kalau sekarang apa yang terjadi? Pemadam kebakaran. Setelah terjadi korban, ya, setelah terjadi peledakan, baru bekerja. Tolonglah kepada kawan-kawan apalagi yang tidak setuju, ya. Contohnya seperti kawan saya dari Komnas HAM, ya. Begitu juga pengamat dan lain sebagainya. Jangan samakan dengan Orde Baru. Ini Orde Reformasi. Ya. Betul-betul ingin, dan nyatanya sekarang Panglima itu hukum, bukan kekuasaan. Ya. Jadi nggak usah khawatir lah, positive thinking lah kita. Karena kepolisian kita juga sudah sangat profesional bekerja. Contohnya peristiwa kemarin.
Kalau kita bicara soal profesionalisme, sebetulnya banyak catatan juga, Bang Ruhut. Misalkan waktu pas penangkap, ada saya lupa namanya, yang sampai dipukulin sampai meninggal itu kan juga menjadi pertanyaan publik sebetulnya. Apakah ini juga nanti akan menjadi apa namanya? Jangan sampai hal-hal seperti itu menjadi legalitas sebetulnya kan dalam revisi undang-undang ini. Karena itu waktu mengenai almarhum Siono, saya kan yang paling keras. Saya kaitkan dengan peristiwa sekarang. Ya. Pertama, kita harus terima kasih seluruh rakyat Indonesia kepada Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Beliau kejadian itu ada di Sumatera Barat. Beliau sebagai seorang pemimpin panti. Ini kejadian bom Solo nih ya? Bom Solo. Tegas mengatakan, tenang, waspada, jangan takut. Kan itu. Ya. Dan kondusif. Itu yang saya katakan. Udahlah, orang mau sibuk undang-undang, tapi kalau saya bagaimana pemimpinnya kok sekarang? Nyatanya sangat kondusif. Tapi aku sedih, ya. Komnas HAM atau yang lain, kenapa kalau ada peristiwa dengan teroris, contoh Siono itu, cepat. Saya tadi pagi masih menelepon, ya, Kapolresta Pak Ahmad Lutfi, ya, karena saya peristiwa saya langsung terbang, begitu juga Menko Polhukam, saya sebagai Komisi 3, itu mitra saya. Sampai hari ini belum ada Komnas HAM yang datang. Belum ada yang datang ya? Nggak ada yang datang, kemana? Jadi kadang-kadang saya lihat anggarannya juga sedikit rada dikurangin ya, saya setuju aja gitu. Oke, Pak Ruhut. Nah, kita nggak bahas sampai ke sananya. Kita bicara soal revisi undang-undangnya ini. Apa aja yang menjadi daftar inventarisasi masalahnya sebetulnya? Iya, 3 poin itu saya bangga dengan berita satu ya, sangat membantu menjelaskan ke masyarakat. Kaitan itu, kalau kaitan yang lain-lain ya kadang-kadang ya, terus terang saja, saya juga kawan-kawan saya pansus ya, saya mohonlah jangan hal-hal misalnya karena tadi menyinggung Siono almarhum ya, kita turut berduka cita ya, tapi saya ingin menggarisbawahi ya, itu bukan pelanggaran HAM, tegas saya katakan ya, itu bukan pelanggaran HAM, tapi protap karena ada aturan kan, karena tadi disinggung mengenai Siono ya, waktu melakukan pengembangan dia harus diborgol. Ya, harus dikawal. Ini enggak, dia ngelawan. Ya wajar dong adik-adik Densus itu mengambil satu tindakan. Tapi bayangkan, sekarang kejadian kan. Jadi Densus kita udah bekerja dengan baik. Ya, kepolisian kita udah bekerja dengan baik. Bahkan TNI, saya lihat bagaimana Komandan Korem juga Pak Maruli langsung turun dengan pasukannya. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi akhirnya itu yang saya selalu mengatakan, ya benar juga pepatah di Amerika Serikat, di negaranya Pak Obama. The man behind the gun. Ya, bukan senjata itu, bukan undang-undang itu, tapi manusia-manusia di belakangnya, pelaksananya. Sekarang kita jujur, saya acung jempol dengan kemarin malam takbiran, udah itu Lebaran saya di Solo. Kondusif tuh ya? Sangat kondusif, Kapolri turun, ya bahkan Komandan BNPT, ya Pak Tito yang sebentar lagi jadi Kapolri langsung turun. Di situ saya didampingi terus oleh saudara Petrus Kolose. Ya, Pak Condro, ya, wah saya bangga, ya, mereka betul-betul kerja sampai ke jajaran paling bawah, termasuk, ya, Musbida di sana, ya, Solo Raya itu, Pak Wali Kota saya bersama Pak Rudi, Wakil, begitu juga Bupati itu datang Solo Raya. Semua ya? Semua itu mereka. Jalan Manahan itu udah ramai lagi waktu setelah peristiwa, langsung ramai lagi. Itu waktu malam takbiran saya keliling Solo itu ramai, tenang, mereka betul-betul ya mencermati apa yang dikatakan oleh Presiden kita. Tapi Bang, orang Indonesia kan memang berani-berani kan sebetulnya kan Bang Ruhut. Kalau kita lihat bom Tamrin aja setelah duk, orang pada datang sebetulnya, pada ingin melihat ke lokasi sebetulnya. Nggak ada rasa takut sama sekali. Orang bahkan berdagang sebetulnya. Iya, karena itu saya mohon, marilah kita seperti masyarakat istimewa seperti di Solo. Kemarin mereka berani kepada yang ada, maaf aja ya, di benaknya udah sempat masuk paham-paham yang salah itu. Tolonglah. Jangan berani tapi radikal. Beranilah yang positif seperti masyarakat kita. Saya rasa itu. Nah itu Bang Ruhut, sebetulnya kalau di undang-undang yang dibahas ini sebetulnya perbedaannya yang paling krusial. Iya itu. Di draftnya itu apa dengan undang-undang yang lama? Apa kalau tidak salah soal perluasan aksi terorisme itu? Aksi teroris, itulah yang lama itu yang saya tadi singgung. Janganlah kan, ini kan ada kekhawatiran, nanti main tangkap main apa. Itu akhirnya pemadam kebakaran yang saya katakan. Tapi kalau ada pasal tadi yang disinggung, 3 pasal tadi itu baik sekali. Itu pencegahan. Janganlah, udah kejadian.
kita harus cegah. Dan percayalah, aparat kita nggak semena-mena. Kaitan dengan Siono karena tadi disinggung, itu pelanggaran protap. Dan sudah diberi sanksi. Sudah diberi sanksi. Jadi nggak usah khawatir. Oke, itu dari sisi pencegahannya. Tadi karena sudah disinggung juga soal apa namanya penahanan. Ini yang kan sebetulnya ada yang sampai nyebut ini pasal Guantanamo nih. Ya enggak juga kan. Karena ditahannya sampai 6 bulan, padahal mungkin aksinya belum belum terbukti. Bukankah itu sebetulnya sangat melanggar Sekarang ini contoh soal semua. Tadi singgung masalah Tamrin, ya peristiwa Tamrin. Tadi singgung masalah ini, ya korban ini, ya yang dia mengapakan bom itu. Sebelumnya kita harus terima kasih ya kepada Pak Bambang yang menjadi pahlawan. Dia itu pahlawan. Bambang Adi, Bribka Bambang Adi. Bribka ini kita harus salut ya dia. Tapi teroris ini kaitan dengan tahanan itu, siapa yang nggak tahu? Dia itu DPO, ya. Tapi siapa yang nggak tahu sebelumnya dia juga peristiwa Tamrin. Gimana kalau ketemu nggak boleh ditahan orang-orang kayak Nur gini? Rahman ini maksudnya, Nur Rahman yang almarhum ini, ya begitu juga beberapa peristiwa yang Jalan Tamrin. Itu semua orang yang maaf aja, BNPT, Densus sudah tahu dia, tapi tunggu dulu dia melakukan. Ini tolonglah kawan-kawan sahabatku bangsa Indonesia sadarlah. Ya kita tidak main-main dengan teroris ini. Bang Ruhut, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.